Halo guys, kembali lagi sama gue Mikey Entertain. Di video kali ini kita akan mengupdate tentang Pavel Durov, yang dimana dia adalah owner dari Telegram sekaligus pendiri dari Toncoin dan juga Doge Token, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang udah tahu ya berita-berita tentang Pavel Durov yang ditangkap, teman-teman, di negara Prancis ya. Penangkapan dari Pavel Durov yaitu terkait dengan dugaan bahwa Telegram digunakan untuk aktivitas ilegal seperti pencucian uang dan juga perdagangan narkoba, teman-teman, atau narkotika. Ini sebenarnya menurut gua sangat konyol ya, teman-teman ya. Makanya dari itu kita akan update ya tentang berita ini. Dan bahkan kemarin juga Elon Musk sama Vitalik Buterin ya untuk hari ini dia juga men-tweet tentang kebebasan si Pavel Durov. Nah, nanti kita akan menganalisa juga harga dari berita ini, teman-teman ya. Seperti biasa, langsung aja kita bahas tentang Pavel Durov dan Doge Token, teman-teman. Oke guys, buat teman-teman yang suka main futures, trading futures, teman-teman bisa lihat bahwa ROI gua atau return of investment itu senilai 28% dan gua main di futuresnya Binance. Jadi teman-teman mungkin udah tahu ya untuk futures ini. Dan untuk PNL itu apa? Yaitu profit dan loss, teman-teman ya, and loss. Nah, ini mana kita dapat untung dan loss itu berapa gitu ya. Nah, kalau kalian lihat itu 5.0 itu 5.70, itu artinya $5. Dan dengan modal yaitu gua 20,83 dolar, teman-teman ya. 20.83 itu adalah modal margin yang gue punya gitu ya. Nanti akan gue update lagi yaitu jam 7 atau jam 8 pagi ya, teman-teman ya, karena nanti kita akan buat video tentang DOS, teman-teman. Sesuai janji gue, ini udah jam 8 pagi dan apakah udah cuan atau belum ya, karena mengingat kemarin kita dapatnya 5 sampai 6 dolar. Nah, ini adalah futuresnya, teman-teman ya, dimana gue udah VNL nya yaitu 12,34 dolar, teman-teman. Dan teman-teman bisa lihat bahwa ROI atau return of investment gua itu sebesar 57%. Kira-kira teman-teman apakah tertarik untuk join di grup Mikey Entertain, dan kita akan bahas tentang futures di sana dan juga diskusi tentang cryptocurrency. Selain daripada itu juga, gue juga memberikan event bulanan setiap bulan yaitu dengan total reward 500.000 rupiah, teman-teman, kepada pemenang aktif ya, teman-teman ya, dimana teman-teman aktif di cryptocurrency atau teman-teman juga aktif ya tentang sinyal futures dan lain-lain, teman-teman. Nah, kalau teman-teman lihat bahwa gue udah melakukan sebuah event ini sampai 35 kali, teman-teman, artinya kurang lebih hampir 3 tahun ya kita memberikan sebuah reward ya tiap bulannya, teman-teman. Dan ini akan di announcement juga di Mikey Entertain pada tanggal 2 September 2024. Jadi jangan lupa untuk join. Sebelum kita bahas tentang beritanya, teman-teman, kita akan membahas dulu tentang updatean terbaru dari Doge Community, di mana kita udah bisa melakukan withdraw on-chain, teman-teman ya, yaitu seperti halnya kalian bisa menggunakan Tonkeeper. Tonkeeper bisa kalian download di Play Store, teman-teman. Setelah itu kalian bisa konekin ya Doge ke Tonkeeper, teman-teman. Kemarin juga gue udah menulis di komunitas YouTube gue bahwa pejabat Putin menyerukan untuk pembebasan Durov dikarenakan penangkapan Durov mungkin memiliki dasar politik dan menjadi alat untuk mendapatkan akses ke informasi pribadi pengguna Telegram. Hal ini tidak dapat diizinkan ya, kata si pejabat Putin ini, teman-teman. Nah, kalau kita lihat ya bahwa selain daripada pejabat Putin ya, kita juga bisa lihat dari Elon Musk, teman-teman. Elon Musk, Vitalik Buterin yang tidak setuju juga dengan Prancis yang tiba-tiba menangkap Pavel Durov dikarenakan kebijakan layanan dari Telegram. Kalau untuk Elon Musk sendiri, teman-teman, Elon Musk ini suka dengan orang yang dia itu memberikan sebuah kebebasan berbicara, teman-teman, di platformnya. Kalau kita lihat ya, teman-teman ya, bahwa Elon Musk men-tweet pre-Pavel, di mana dia si Durov itu suka dengan X dikarenakan ada kebebasan berpendapat, teman-teman. Nah, kalau teman-teman lihat ya bahwa kayak di Meta ya, kayak Mark itu dia kenapa kok nggak seperti halnya Pavel Durov, dikarenakan dia juga telah bekerja sama dengan pemerintah, berbeda dengan si Pavel Durov yang pengen menjadi independen, teman, dibandingkan dengan orang lain ya, teman-teman ya. Jadi dia tuh intinya nggak mau diatur lah, karena kan ini kan dia ngebuat sebuah platform yang tujuannya untuk semua orang ya. Selain daripada Elon Musk, kita juga kenal dengan Vitalik Buterin, pendiri dari Ethereum, teman-teman, menyatakan kekhawatirannya tentang apa arti penangkapan bagi masa depan perangkat lunak dan juga kebebasan berkomunikasi di Eropa. Buterin menyatakan bahwa kasus ini menyoroti pergeseran dalam landscape teknologi, di mana platform diteliti bukan hanya karena sentralisasinya, tetapi juga karena kurangnya kepatuhan terhadap otoritas. Dan ini, teman-teman ya, sangat membuat malu aja gitu, teman-teman ya, untuk negara Prancis ya, teman-teman ya. Menurut gua konyol juga sih untuk penangkapan si Durov. Menurut kalian gimana tuh? Selanjutnya juga untuk Durov itu bagaimana, Bang? Kalau untuk Durov saat ini masih tetap ya, teman-teman ya, ditahan di Prancis, teman-teman, dan akan diperpanjang penahanan Pavel Durov ini, teman-teman. Nah, kalau kita lihat ya, Durov ini ditahan setelah jet pribadinya tiba di bandara Le Bourget pada Sabtu malam sebagai bagian dari penyelidikan atas tuduhan penipuan, perdagangan narkoba, kejahatan terorganisir, promosi
terorisme, dan juga perundungan cyber di platform perpesanan. Dan hal ini ditepis oleh Telegram dikarenakan tidak adanya ya pelanggar hukum dalam pernyataan daringnya pada hari Minggu kemarin, teman-teman, dengan mengatakan bahwa pihaknya mematuhi semua hukum Uni Eropa dan juga pendirinya dan tidak menyembunyikan apapun. Hakim investigasi mengawasi kasus tersebut memutuskan untuk memperpanjang penahanan Durov. Berdasarkan sistem Prancis, periode pemeriksaan awal ini dapat berlangsung selama 96 jam. Setelah selesai, hakim dapat memutuskan apakah akan membebaskannya atau mengajukan tuntutan dan menahannya. Dan Kedutaan Besar Rusia di Paris meminta akses ke Durov yang memiliki kewarganegaraan Prancis dan Uni Emirat Arab, tetapi mengatakan pejabat Prancis menolak untuk bekerja sama. Dengan penyelidikan diplomatik mereka, media pemerintah Rusia melaporkan nyensoran. Ya, ini yang gue bilang tadi, yaitu Elon Musk seperti halnya Vitalik Buterin yang nggak setuju dengan negara, yaitu seperti halnya Prancis, teman-teman. Nah, lalu apa sih imbasnya dari DOS, teman-teman ya? Karena kalau kita lihat beberapa jam ke depan, DOS akan diperdagangkan ya, teman-teman ya, atau akan bisa dijual beli ya di seluruh dunia, teman-teman. Nah, kalau untuk aset yang teman-teman ingin tahu harganya berapa, teman-teman bisa cek di Gate.io, teman-teman. Nah, kayak contohnya yaitu tentang spotnya DOS. Nah, kalau teman-teman lihat bahwa gua ini lupa ya akun berapa ya, teman-teman ya. Intinya gue punya lah ya asetnya, yaitu 10.000 lah anggap ya. Dan harganya kurang lebih sekitar 350.000 rupiah. Jadi 10.000 itu jadi 10.000 dos itu setara dengan 350.000 rupiah. Artinya kurang lebih satu dos itu sekitar 35 perak, teman-teman. Nah, ini adalah harga dari pramarket Gate.io. Dan untuk kita lihat ya bahwa di sisi kiri dos itu mengalami kenaikan, teman-teman, hingga 6% di pramarketnya. Yang dimana teman-teman bisa nilai ya bahwa satu dos itu setara dengan 35 rupiah. Nah, kalau pribadi gue, teman-teman ya, untuk dos kedepannya ya, teman-teman ya, karena penangkapan Durov, teman-teman, nah ini ada kekhawatiran bahwa akan cenderung banyak yang menjual, teman-teman, daripada bertahan. Kenapa? Karena kita tahu lah ya, kalau misalnya project tanpa CEO itu akan hancur, teman-teman ya, dibandingkan kalau misalnya project itu anonim. Karena kalau misalnya projectnya udah tahu, CEO-nya udah ketangkap, pasti kelama-kelamaan komunitas itu nggak akan solid, teman-teman. Nah, kecuali Durov ya, misalnya di hari ini dia bebas, gue yakin pasti DOS akan meningkat, teman-teman. Nah, ini kalau di Gate.io, teman-teman bisa lihat ya, dia bisa didagangkan 2 jam ke depan, teman-teman, atau setara jam 7 malam ini, teman-teman. Buat teman-teman yang ingin menjual atau tidaknya, gue sarankan lihat news dulu, teman-teman. Kalau udah kita lihat Durov akan ditahan sampai 96 jam, artinya DOS menurut gua dia akan jatuh ya, teman-teman ya. Karena kalau kita lihat dari perdagangan si Gate.io, teman-teman, harga DOS itu 0,000295, teman-teman. Ada yang menjualnya di harga segitu tuh. Lihat G. Ya, kita lihat ya. Di kanan itu, di atas ini itu banyak banget yang menjualnya di harga 0,000899, 0,0445 gitu ya, dan lain-lain, teman-teman. Nah, ini yang perlu teman-teman lihat, bahwa saran gua adalah lebih ke jual, teman-teman, dibandingkan untuk mengholdnya. Kalau kemarin Durov ya nggak ketangkap, teman-teman ya, gue pasti akan mendukung, gue pasti akan menghold DOS, teman-teman ya. Bahkan gue udah ada ton tuh, teman-teman. Ton gue aja bahkan minus ya hingga 2,56% di Gate.io. Beda kalau di Binance kan dia belum ada nilai balance-nya, teman-teman ya, nggak kayak Gate.io. Tapi kalau di Gate.io ini senangnya adalah dia udah bisa kelihatan. Nah, jadi gimana menurut teman-teman? Apakah teman-teman akan hold atau malah teman-teman akan sell? Kalian bisa komentar di bawah.